Investasi. Enggak, rugi. Nah, daripada nanti rugi, makanya belajar dulu investasi ini. Pertama adalah it's nice to have a second or third source of income. Oh gitu. Berarti memang kita harus memahami resiko dulu, baru kita melihat returnnya. Oh gitu. Mari kita lanjut Pak ya. Mana yang seharusnya kita dahulukan Pak? Apakah dana darurat, asuransi, atau investasi? Yang pertama dana darurat. Dana darurat itulah harus jadi prioritas kita. Itu harus jadi prioritas kita karena ya kita nggak bisa tahu ke depannya harus seperti apa. Ngomong-ngomong tentang asuransi, mostly sekarang ada yang dengan adanya yang namanya BPJS, the term atau dia punya prioritas dari pihak asuransi itu sedikit berubah. Oleh karena kita rata-rata udah punya BPJS, udah punya asuransi, kayak gitu. Jadi karena sekarang udah ada yang namanya BPJS, program pemerintah, maka sekarang kita dahulukan yang namanya dana darurat. Nah setelah itu kita harus cover juga asuransi. And then go to the investment. Kalau kita mau contohnya masih muda, bisa langsung ke investment. Apalagi belasan tahun, karena kita nothing to lose, willing to take risk is better. Pada saat kita masih 17-an tahun. Makanya kalau kita mulainya nanti umur 40-an tahun, risknya udah terlalu besar. Bukan hanya risk dari marketnya saja, investment risknya, tapi juga financial risk yang terkait tentang perencanaan keuangan keluarga kita. Karena kita udah nggak sendiri lagi. Contoh, kalau kita sebagai seorang suami, saya punya seorang istri untuk saya juga perhatikan keuangannya anak-anak dan juga orang tua. Pada saat kita menjadi kaum milenial sekarang, umur belasan tahun, go for it. Langsung ke investment is okay. All out ke investment? Iya, oke. Dan mungkin pertanyaan dari saya juga Pak, dana darurat ini sebaiknya berapa persen dari penghasilan Pak yang harus kita siapkan? Pertama-tama setelah kita mendapatkan penghasilan, otomatis 10% kita harus sisihkan untuk yang namanya zakat perpuluhan kalau kita Nasrani. Artinya sesuatu yang kewajiban keagamaan kita 10%. Nah, idealnya nanti 10%-nya adalah untuk investasi. Tapi it is nice to have 20-30% dari pendapatan kita untuk sebagai dana darurat, dan nanti kita tabung sampai minimal dana darurat itu adalah setara dengan 6 bulan gaji kita. 6 bulan. Itulah benchmarknya, adalah 6 bulan saldo dana darurat harus minimal 6 bulan gaji kita. 6 bulan gaji kita. Pertanyaannya kenapa harus 6 bulan? Untuk menjaga-jaga, let's say kita contohnya di PHK, perusahaan downsizing contohnya seperti sekarang, kita punya cukup uang, punya cukup waktu untuk tetap berhemat tentunya, dan juga untuk sambil mencari waktu untuk melakukan yang namanya mencari kerja lagi, atau do something dengan dana darurat kita itu entah untuk start a small business seperti itu. Jadi 20-30%, capailah itu, set itu target minimumnya harus dicapai adalah 6 bulan gaji, total 6 bulan gaji. Mari kita lanjutkan Pak. Ada semacam mindset ya bagi orang-orang ya, bahwa investasi yang OJK itu pasti aman. Nah itu apakah benar Pak? Baik, jadi yang dimaksud dengan aman adalah semua investasi yang berdasarkan peraturan dan mekanisme yang telah ditentukan oleh OJK itu dibilang aman, tapi tetap masih memiliki resiko. Contohnya saham diatur oleh OJK, tapi tetap para investor itu tetap harus mengetahui bahwa ada resiko di situ. Tentu yang dimaksudkan dengan aman adalah lepas daripada ada yang namanya inherent risk atau resiko bawaan daripada suatu aset atau suatu investasi, tentu ada yang namanya resiko lain yang tanpa adanya peraturan atau perlindungan dari OJK akan diterima oleh masyarakat. Nah, apabila masyarakat membeli suatu produk investasi yang sudah berada di bawah OJK, naungan OJK, peraturan, mekanisme yang ditetapkan OJK, dan juga dibeli dari perusahaan-perusahaan atau institusi-institusi keuangan yang berada di bawah ranah OJK, maka itu sudah mengeliminir yang namanya resiko yang masyarakat seharusnya tidak tanggung.
Itu yang masyarakat harus siap adalah resiko membeli saham, kita harus nunggu sampai harganya naik. Jangan beli contohnya perusahaan untuk kalau seandainya perusahaannya rugi, bangkrut, ya kita harus siap untuk nunggu perusahaannya dilikuidasi dan sebagainya. Itu that's fair. Masyarakat harus tahu sebelum itu membeli saham tersebut, membeli investasi. Nah, tetapi yang lainnya adalah yang harus dieliminir adalah bagaimana produk ini ditawarkan. Bagaimana produk apa yang harus ditawarkan kepada masyarakat. Nah, kemudian perusahaan mana di mana di dalamnya itu ada profesional SDM yang sudah disertifikasi oleh OJK, mendapatkan izin dari OJK yang patut untuk menjaga, menjunjung tinggi kode etik daripada profesi keuangan mereka. Nah, itu bisa dibilang aman dari sisi tidak menghilangkan inherent risk-nya ya, resiko bawaan dari suatu aset. Tapi resiko yang lain, penipuan contohnya, fraud, itu sudah bisa dieliminir. Mari kita lanjutkan Pak. Sekarang kan anak muda itu sudah tidak bisa pisah dengan gadget Pak ya? Yes. Dengan smartphone. Nah, setahu saya juga di Play Store misalnya itu ada banyak sekali aplikasi-aplikasi investasi yang sudah di sertifikasi oleh OJK juga. Nah, itu apakah aman Pak untuk digunakan? Maksud saya aman di sini apakah kan setahu saya juga namanya aplikasi mobile ya, apalagi banyak anak-anak yang juga menggunakan HP itu misalnya dengan VPN atau semacamnya itu mereka akan lebih riskan misalnya dengan serangan cracker atau hacker. Nah itu apakah sekarang itu sudah cukup aman Pak aplikasi-aplikasi mobile ini? Nah, kalau aplikasi yang namanya berkaitan dengan pasar modal seharusnya sudah aman oleh karena begini. Kalaupun jadi mekanismenya adalah saya sebagai investor nanti harus pada saat proses pembukaan rekening itu ada yang namanya kita mencantumkan informasi tentang pribadi kita, nomor telepon, email, dan juga nomor rekening pribadi kita. Nah, apabila ada yang bisa menghack masuk ke sistem itu, maka tetap uang itu tidak akan bisa berpindah tangan dari rekening atas nama saya. Jadi, kalaupun terjadi security breach di aplikasi online, maka tetap uangnya itu akan masuk kembali kepada si pemiliknya. Nah, jadi kemudian dari Bursa Efek sendiri sama OJK itu secara tahunan itu sebenarnya melakukan audit terkait tentang infrastruktur IT dari semua semua institusi keuangan yang memberikan pelayanan online gitu ya. Jadi kalau di pasar modal dipastikan adalah apabila terjadi security breach, dia akan masuk kembali ke rekening atas nama si investornya atau nasabahnya. Kalaupun contohnya ada yang mencoba untuk mengalihkan, itu harus ada yang namanya konfirmasi ke investornya itu sendiri. Jadi bisa ada namanya warning apabila ada suatu amanat untuk mengalihkan dana ke rekening baru. Itu harus diverifikasi dari perusahaan keuangan tersebut sebelum dilaksanakan. Jadi ada beberapa layer ya, dan yang terakhirnya itu adalah rekening itu atas nama investor itu sendiri. Hanya oke, sudah resesi. Oke, tapi kita udah accept kenyataannya. Nah, 013. Nah, kita masih bisa cari itu nanti di secondary market bulan Desember atau juga ORI yang akan terbit nanti.